Halo, perkenalkan nama saya Christine Octavia Bay dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores dengan NIM 2024410023. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah diterapkan dan sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai identitas nasional. Fungsi yang pertama adalah sebagai identitas nasional, yang berarti bahasa Indonesia memiliki identitas sendiri yang serasi dengan lambang kebangsaan. Bahasa tersebut dapat menjadi identitas nasional ketika masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat berkunjung ke negara lain, salah satu yang menggambarkan identitas nasional pada saat warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Fungsinya yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Hal tersebut dapat diamati dari bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai adat budaya, suku, dan bahasa daerah, namun tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama untuk melakukan komunikasi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku, secara tidak langsung sudah menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan berkaitan dengan kegiatan dalam administrasi kenegaraan, upacara kenegaraan, dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan untuk pembuatan berbagai dokumen, keputusan, dan surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih.